kita? Benar. Siap menjamin mutu pendidikan? Yes, yes, yes. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam Pengamatan Bapak Ibu yang dikeluarkan nanti di dalam kantor, bagaimana seorang pengawas itu melakukan supervisi akademik di lapangan. Jadi langkah-langkah yang biar lihat nanti di video ditampilkan itu ditulis secara berurutan. Misalnya nanti video itu terlihat pengawas itu masuk ke sekolah, berarti satu misalnya pengawas masuk ke sekolah. Yang kedua setelah itu pengawas bertemu dengan kepala madrasah. Tapi nanti sesuaikan dengan apa yang ada di video Rahmatlah, cuma nanti kita jelaskan sedikit. Nah, jadi biar siap-siap spedol. Siapa kalau kopian yang menulis supaya kita ada hasil, Pak? Saya harap langsung menuliskan konsep kan lo. Terserah, aturnya ada catatan-catatannya. Nah, setelah itu nanti kalau sudah terisi, Sepedolnya ada ditukarakan semalam Pak Ay. ini ada spidol satu nah. Nanti kita presentasikan. Linknya ada di pengawas Merdeka, Pak. Bisa lihat sendiri video ini biar bisa memutar sendiri. Nah, ini pengawas datang ke sekolah, misalnya jadian di karton itu ditulis satu pengawas datang ke sekolah, yang kedua pengawas melakukan komunikasi dengan kepala. Nah, itu panitia penalih mau makan pulang. Nah, nanti itu kita presentasikan. Oke. Itu supaya jelas, ini lihat di HP masing-masing aja. Jadi kalau kopian kalau mau ulang-ulang. Nah, iya, satu apa? Langkah-langkah apa? Biasanya itu langkah-langkah supervisi akademik pengawas. Coba nanti kita lihat. benar apa yang disampaikan sampian, minta pang contoh lalu sampian bagaimana sampian supaya kawan merangsang anak dalam belajar. Misal ini sarik sidin kam. Ujar kita. Iya itu waktu itu kenapa Pak? Waktu dahulu tuh apa? Latihan gua kita apa Amaila? Rasanya waktu itu di min penyuran. Yang terkait dengan materi ini. Jadi waktu nang tamsilannya tuh nih kan tuh model menghidupkan aja pengambilan inilah. Waktu kita berbahari itu sudah ada masalah pembelajaran bermakna yang mana di sana itu ada yang terkait dengan kata-kata merangsang. Namun karena kita pancing ibu yang memberi materi sarik siden. Bapak, materi maksudnya dalam proses pembelajaran, misalnya yang seorang guru ya, seorang guru lalu dalam hubungannya pembelajaran bermakna itu kira-kira gimana Pak? Coba contoh real kan.
menentukan dirinya sendiri. Iya. Jadi begitu dia bertanya seperti Pak Rahmat ini, mungkin dia tidak menyenangi dengan matematika, boleh. Dia ada sisi-sisi lain yang bisa yang perlu untuk dikembangkan pada dirinya. Nah, sisi-sisi yang harus dikembangkan inilah yang memanusiakan manusianya. Manakala kita pukul karena kita senang matematika, kita lebih karena memang kita matematika, lalu kita pukul sehingga dia kemanusiaannya itu terhambat. Iya. Nah, ini pendidikan yang tidak memanusiakan. Dan itu terjadi di banyak hal itu kan. Gara-gara persoalan seorang guru, anak berhenti. Nah, ini idealnya semua guru itu bersikap humanis. Dia membantu anak untuk berkembang menjadi dirinya sendiri. Nah, ini kira-kira itu sambil banget. Di sekolah Al-Firdaus di Banjarnegara. Jadi ini yang dikembangkan mereka. Ini hubungannya hubungannya ini ke multiple intelligence. Artinya setiap anak itu adalah juara, setiap anak itu adalah cerdas. Nah itu setiap anak adalah juara. Jadi kan ada istilah menang. Kalau dulu kita kognitif ya kognitif lebih pintar menjawab soal. Ya udah. Iya. Kalau sekarang ada itu hubungannya ke sana. Sehingga ada istilah jangan paksakan jangan paksakan burung berenang. Iya. Jangan paksakan burung berenang. Iya. Burung kenapa berenang? Iyalah Iya. di depan. Artinya ini modelnya sehingga di itu ketika kes masuk tuh ya ada orang kes membaca Pak. Kalau kamu membaca itu masuk aspek. Jadi disuruhnya melempar bola gitu. Mungkin kita berpikir apa ini maksudnya nih? Iya. Melempar bola. Nah itu kan kecerdasan kinestetik Pak. Bergerak. Siapa tahu anak nanti kan dengan bakatnya olahraga sukses dia. Nah disuruhnya melempar bola, disuruhnya punya ada biasanya lah kalau kita kan kalau anak masuk sekolah harus itu memang membaca dulu bisa lah membaca. Iya. Ada itu serta aspek kayaknya. Baiklah. Ini manis-manis kasih tuh anunya tren sekarang nih. Iya. Berbalik lagi kepadanya. Bahkan ini ada buku-buku yang kita anak ulun ada sebutin BC yang dikarang oleh Monif Khatib. Nah, Monif Khatib mengarang buku Gurunya Manusia. Ada lagi yang ulun mencari yang sekolahnya manusia. Iya. Nah, gurunya manusia, sekolahnya manusia. Kalau yang gurunya manusia kan ada bisi bukunya. Ya. Nah itu bagaimana seorang guru itu jangan lagi dia ulun jual anak. Ya. Jaga baik. Ulun diisi buku serap di dalam rumah tuh. Dan ulun dulu pernah menulis bagaimana mendidik anak gemar membaca. Terus usul kapan? Tapi ulun kan bisa memaksakan ternyata anak ulun berdua-dua biasa-biasa aja gitu. Ya, seperti kita nampak dulu membaca. Jadi kita disentuhnya buku-buku dalam lemari. Nah, tapi jangan kita drop kita kan kada. Jangan drop. Ini punya kelebihan di bidang lain. Nah, ini kan kalau mengarahkan mau televisi, dua orang aja buat anak betul lain-lain. Oh, ini di sini ya. Saya merasa tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh fasilitator pada hari ini terkait dengan pembelajaran data cognition ini. Seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan sekalian tadi bahwa memang sebenarnya seperti itu. Kenapa kita merasa tertarik mengomentari hari ini? Karena yang disampaikan pernyataan bukan pertanyaan seperti Guru Nara tadi yang disampaikan oleh Ibu Dahlia adalah pernyataan terkait dengan Corbusier yang menyatakan seperti itu. Dan memang benar sebenarnya bahwa apa yang dilaksanakan pendidikan, pembelajaran kita dilaksanakan di tingkat dasar, MI dalam hal ini kita, Kementerian Agama, itu memang secara menyeluruh seperti itu. Oke. Tetapi dengan adanya proses berpikir kritis, tingkat sanawiyah, tingkat aliyah, bahkan sampai ke perguruan tinggi, itu berpendapat seperti itu. Berpendapat seperti itu, bahwa artinya pemikiran kita ini harus terfokus, harus profesional, harus terfokus profesional pada satu masalah, sehingga untuk meraih kesuksesan itu
memang satu. Apalah artinya pekerjaan banyak tapi tidak profesional, maka itu tak akan berhasil. Tapi kalau hanya satu pekerjaan, profesi itu kan satu keahlian seperti itu. Maka ini insya Allah dengan dibandingkan dengan kawan-kawannya yang banyak profesi tadi akan terkalahkan dengan satu keahlian tadi. Nah, sehingga pada tingkat dewasa, remaja, dewasa seperti itu, sanawiyah udah mulai berpikir kritis deh. Sehingga memang dia menginginkan ke arah itu. Bakatnya kemana? Oleh sebab itu kita sebagai guru dituntut untuk mencari bakat dan minat itu. Mengetahui, menganalisa, bahkan jadikan catatan agar dijadikan sebagai rekomendasi pendidikan kemana. Kalau di aliyah itu, ini anak nih mau sekolah kemana dan mesti kemana. Terkadang anak tingkat aliyah tuh belum mengerti lagi maksudnya antara keinginan dengan yang semestinya tuh belum ada lagi. Nah, jadi guru di situ mesti bisa mengarahkan. Oh, anak ini dipak. Pak Mawardi. Maka saya sihat kenyang. Ustaz Adiwardi sama tentang langkah-langkah pengawas ketika mensupervisi akademik di madrasah binaan atau madrasah yang ikut dalam program PKB tahun ini. Yang pertama, pengawas ganteng datang. Artinya datang ke lokasi. Pakai sepeda. Yang lain tolong mengamati ya, ada kekurangan. Sebelum jam pelajaran dimulai, Pak. Sebelum jam Pelajaran. iya. Pengawas ganteng oleh Yang kedua, kepala madrasah pengawas temui kepala. Nah, ini salah tulis lah. Apa maksudnya? Pengawas temui kepala, nah itulah. Atau paling kada Pengawas menemui kepala madrasah. ya, itu tertulis kepala madrasah temui kepala. Pengawas temui kepala madrasah. Ya, terus Atau guru senior di situ yang ada. Yang ketiga, dengan rekomendasi atau jadwal yang sudah ditentukan bersama kepala, maka pengawas temui gurunya. aku ada di ruangan nanti ruangan pengawas. Sebelum temui guru, maka yang keempat kita adakan pertemuan awal, memberikan instrumen pembelajaran seperti itu kepada guru yang akan Pertemuan membicarakan mengenai perangkat pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Maka terus oh ya, RPP-nya lah, silabusnya, RPP-nya, kemudian macam-macam yang 4 buku kerja itu. Kelima, pengawas dan bersama guru ya lah, pengawas dulu masuk kelas saya lagi. Lanjut seterusnya, pengawas melaksanakan observasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Jadi bersama-sama masuk ke situ. Kesepakatan sudah bersama guru. Berikutnya guru membuka pelajaran, jelas dah. Maka proses terjadi di situ pembelajarannya kita melihati aja. Tapi sebelumnya pengawas mesti bersuara lawan siswanya bahwa artinya ikut belajar di sini, ikut mengajar di sini sehingga siswa itu dengan kedatangan kita tuh tidak merasa terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari video yang kami saksikan dari fasilitator itu tadi kami simpulkan demikian. Pertama, langkah-langkah dari pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas madrasah adalah pengawas masuk ke lingkungan di sekolah, kemudian pengawas menemui kepala madrasah, kemudian diadakan pertemuan awal untuk menyampaikan tujuan. Maksudnya kan pengawas tidak nyelonong, sampaikan dulu tujuan apa datang ke madrasah tersebut.
Kemudian yang keempat, kepala menghubungi guru yang disupervisi. Nah, terusnya kepala dan pengawas menemui guru yang disupervisi agar berdua antara pengawas dan kepala ada sinkronisasi apa tujuan dari pertemuan. Kemudian yang keenam, pengawas memeriksa perangkat pembelajaran. Jadi pengawas itu sudah kepada proses supervisi perencanaan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, observasi pembelajaran dilakukan pengawas dengan melihat bagaimana guru membuka pelajaran, kemudian bagaimana guru melaksanakan pembelajaran apakah sesuai RPP. Yang ketiga, melihat betul simulasi dari sebuah pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang keempat, presentasi dari siswa. Artinya pengawas dan kepala madrasah betul-betul melihat proses dari pembelajaran yang dilakukan guru. Kemudian guru menyampaikan refleksi hasil pembelajaran. Yang kedelapan, setelah berproses demikian, maka akan diakhiri dengan evaluasi antara pengawas dan kepala madrasah mengenai observasi yang dilakukan oleh guru tersebut. Demikian dari kelompok kami, Kanda Ajak Maria Olpah dan Dalina. Terima kasih. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mana disponsori oleh Mutaibah dan Haji Muhammad Ali. Hasil kerja kita dalam hal memperhatikan video yang ditayangkan tadi, kami ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di antaranya ada kegiatan hingga awal, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Dari apa yang kami lihat di video tadi, di antara kegiatan awal itu yang tidak tertulis di sini, pengawas itu diharapkan bawa mobil. Nah, itu diharapkan bawa mobil. Antum-antum kembangkan ini langsung sudah semua sudah siap. Ini ada kegiatan sebelumnya harus berencana dulu ya Wah. Ada kegiatan praobservasi yang harus dilakukan. Setelah itu baru kegiatan ini kegiatan pelaksanaan supervisi ke lapangan. Setelah ini kan ada lagi sebelumnya ada perencanaan adalah praobservasi pertemuan awalnya bolehlah. Jadi sebelumnya ada perencanaan kaitannya dengan observasi itu, jadi pembuatan perencanaan lalu lakukan praobservasinya kegiatan awal, jadi ada perencanaan, hanya pelaksanaan yang semuanya termasuk di pelaksanaannya lah. Di pelaksanaan itu ada praobservasi, kemudian ada observasinya, lalu ada refleksi, sudah sangat luar biasa. Kegiatan supervisi, ada kegiatan berikutnya evaluasi dan tindak lanjut. Jadi apa yang telah kita lakukan kita analisis kembali dan setelahnya dilakukan tindak lanjut. Nah, jadi ini kegiatan sudah luar biasa, ini yang memang harus dilakukan untuk kita. Rata-rata tadi sebelumnya kita buat rencana dan setelahnya melakukan analisis. Demikian, terima kasih dan A+ untuk kelompok ini ya Allah.